Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen yang saya hormati. Perkenalkan saya Muhammad Kadri, AMD Par SEMM, dosen pada program studi sarjana terapan di 4 destinasi pariwisata Politeknik Parsutta Medan. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen, khususnya pada komponen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKTPT pada bidang pendidikan dan pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu contoh pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Formulasi Kebijakan Pariwisata. Deskripsi mata kuliah yang saya ambil, mata kuliah Formulasi Kebijakan Pariwisata merupakan salah satu mata kuliah keahlian pada program studi destinasi pariwisata yang memiliki bobot 2 SKS dan ditempuh pada semester 4. Mata kuliah ini membahas konsep, teori, regulasi, aktor, serta tahapan dalam proses formulasi kebijakan pariwisata. Mulai dari identifikasi permasalahan kebijakan, analisis pemangku kepentingan, stakeholder analisis, penyusunan alternatif kebijakan, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan dalam bentuk policy brief yang berbasis bukti, evidence-based policy. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis, analitis, kolaboratif, profesional dalam merumuskan kebijakan pariwisata yang mendukung pembangunan destinasi pariwisata secara berkelanjutan. Adapun capaian pembelajaran, mata kuliah ini mendukung pencapaian pembelajaran lulusan CPL Program Studi Destinasi Pariwisata yang meliputi beberapa aspek, diantaranya aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum, dan aspek keterampilan khusus. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang harus dicapai mahasiswa, diantaranya pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, teori, regulasi, dan tahapan formulasi kebijakan pariwisata. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa permasalahan kebijakan pariwisata berdasarkan data, kondisi lapangan, dan analisis pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun alternatif serta rekomendasi kebijakan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun dan mempresentasikan policy brief sebagai rekomendasi kebijakan pariwisata yang ada berbasis bukti. Kemudian untuk rencana pembelajaran untuk mencapai CPMK tersebut, pembelajaran dirancang dalam 16 kali pertemuan yang mencakup pembahasan diantaranya ruang lingkup formulasi kebijakan pariwisata, konsep dasar kebijakan publik dan kebijakan pariwisata, peran praktisi kebijakan pariwisata dan pengembangan destinasi. Kemudian teori dan tahapan formulasi kebijakan pariwisata, identifikasi masalah kebijakan pariwisata di destinasi, teknik pengumpulan data dan analisis permasalahan kebijakan, pemetaan pemangku kepentingan stakeholder analisis, perumusan masalah kebijakan pariwisata, penyusunan alternatif kebijakan pariwisata, analisis kelayakan alternatif kebijakan, kebijakan pariwisata berkelanjutan sustainable tourism policy, kebijakan pariwisata berbasis masyarakat community based tourism, analisis regulasi kepariwisataan dalam promosi kebijakan, penyusunan rekomendasi kebijakan pariwisata, dan yang terakhir adalah penulisan policy brief bagi pengambil keputusan. Dengan demikian, setiap pertemuan saling berkaitan dan sedang dirancang secara bertahap untuk mencapai pembelajaran mata kuliah ini. Adapun pendekatan pembelajaran, proses pembelajaran menerapkan pendekatan OB, Outcome Based Education, yang berorientasi pada pencapaian kompetensi mahasiswa melalui Student Centered Learning, SCL. Model pembelajaran digunakan meliputi pertama melalui Problem Based Learning, PBL, Case Method, Collaborating Learning, Inquiry Learning, and Project Based Learning, PJBL. Kemudian model tersebut dipadukan dengan berbagai metode pembelajaran seperti melalui ceramah interaktif, brainstorming, diskusi kelompok, analisis studi kasus, presentasi, penugasan proyek, dan refleksi pembelajaran. Serta di akhir kita akan menyusun policy brief sebagai output luaran akhir pembelajaran. Nah, melalui pendekatan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, kolaborasi, serta pengambilan keputusan dalam merumuskan suatu kebijakan pariwisata. Untuk perangkat pembelajaran yang kita gunakan, perangkat pembelajaran meliputi rencana pembelajaran semester, RPS, kemudian kontrak perkuliahan, bahan ajar atau modul, slide presentasi, PowerPoint, lembar kerja mahasiswa, LKM, studi kasus, template analisis kebijakan, template policy brief, rubrik penilaian, dan yang terakhir adalah dokumen kebijakan dan regulasi kepariwisataan sebagai sumber belajar. Untuk referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini di antaranya adalah buku terbitan oleh Jun WN tahun 2018 dengan judul Public Policy Analysis and Integrated Approach. Yang kedua, buku karangan Holt
M. Rames tahun 2020 dengan judul Studying Public Policy, Principles and Process. Yang ketiga, UNWTO, Tourism Policy and Governments. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Kemudian yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Riparnas) tahun 2010 sampai dengan tahun 2025 digunakan sebagai referensi historis dan kerangka perencanaan. Dan yang terakhir, referensi terakhir, dokumen RPJMN, Riparda, Provinsi, Kabupaten Kota, serta Renstra Dinas Pariwisata yang berlaku sesuai dengan wilayah kajian. Untuk penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui asesmen proses dan asesmen hasil belajar. Komponen penilaian terdiri dari nilai harian sebesar 20% yang meliputi kehadiran, keaktifan, dan partisipasi mahasiswa. Kemudian tugas individu maupun kelompok sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 30%, ujian akhir semester sebesar 30%. Selain itu, penilaian menggunakan rubrik yang mengukur aspek pengetahuan, keterampilan, kemampuan berpikir, komunikasi, kolaborasi, dan kualitas polis brief yang dihasilkan oleh mahasiswa. Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan mempersilakan Bapak Ibu Asesor untuk menyaksikan demonstrasi proses pembelajaran mata kuliah formulasi kebijakan pariwisata pada topik analisis pemangku kepentingan atau stakeholder analysis. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, apa kabar hari ini? Oke, senang bertemu sama teman-teman semua. Oke, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya harus absen teman-teman semua. Saya absen dulu. Hudan, Rizka, Sakila, Keisha, Arabella, Karisa, Paulus, Helensia, Natasha, Muhammad Pitra, Ade Fani. Oke, semua hadir ya. Oke, kita akan mulai mata kuliah hari ini. Hari ini kita pertemuan keempat membahas terkait dengan analisis pemangku kepentingan atau stakeholder analysis. Oke, di dalam mata kuliah ini kita akan mempelajari terkait dengan model pembelajaran kita, yaitu model collaborative learning. Kita akan banyak diskusi hari ini. Kemudian analisis kasus, nanti akan kita bahas kasus di dua desa wisata, yaitu Desa Wisata Tanjung Rejo dan Desa Wisata Slemak. Ya, teman-teman mungkin sudah tahu ya di mana itu Desa Wisata Tanjung Rejo dan di mana itu Desa Wisata Slemak. Kemudian akan ada presentasi apa yang sudah Anda dapat di mata kuliah di materi hari ini terkait dengan stakeholder analisis di mata kuliah formulasi kebijakan pariwisata. Oke, harapannya ketika kita belajar terkait dengan analisis kepentingan ini, harapannya capaiannya Anda mampu menganalisis pemangku kepentingan dalam kebijakan pariwisata melalui penyusunan stakeholder mapping berdasarkan studi kasus di destinasi wisata, atau di sini lebih tepatnya di desa wisata. Desa wisata yang akan kita bahas yaitu Desa Wisata Tanjung Rejo dan Desa Wisata Slemak. Oke. Sebelum kita mulai untuk materi hari ini, kita akan review dulu ya. Kita akan review dulu terkait dengan pertemuan kita yang ketiga yang minggu lalu. Minggu lalu kita membahas terkait dengan analisis permasalahan kondisi di lapangan ya. Benar ya? Oke, apa yang terjadi sebelum kita membuat suatu kebijakan pariwisata, kita harus analisis dulu apa permasalahan yang ada di desa wisata, apa permasalahan yang ada di destinasi wisata, sehingga akhirnya baru kita bentuk yang namanya kebijakan pariwisata. Nah, saya akan kasih beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama terkait dengan materi sebelumnya, apa yang dimaksud dengan permasalahan kebijakan pariwisata? Ada yang tahu? Ya, silakan. Ya, boleh. Baik, di sini menjawab Pak Power Ya. mengenai kebijakan permasalahan di sebuah destinasi wisata itu atau pariwisata merupakan permasalahan kebijakan pariwisata merupakan salah satu kondisi atau isu yang dimana memerlukan bantuan dari pemerintah ataupun kalangan penting yang dapat memberikan solusi terhadap sebuah destinasi wisata yang dapat mengaruhi pengembangan di sebuah destinasi tersebut. Jadi ketika di sebuah destinasi terjadi permasalahan, maka yang diperlukan di sini adalah kepentingan seperti pemerintah ataupun kalangan penting untuk meluruskan ataupun memperbaiki permasalahan yang ada di sebuah destinasi. Oke.
Oke, terima kasih Paul. Oke ya, itulah permasalahan. Permasalahan adalah permasalahan kebijakan wisata apa yang diresahkan atau fenomena apa yang diinginkan di desa wisata hingga akhirnya hingga akhirnya dibentuk atau dibuatlah rapat apa yang dibutuhkan di suatu destinasi wisata. Oke, terima kasih Paul atas jawabannya. Yang kedua, saya akan membahas terkait ketika ya, apa sih contoh permasalahan di destinasi wisata? Tadi si Paul sudah menyebutkan apa itu permasalahan kebijakan wisata. Sekarang pertanyaan kedua, contoh terkait dengan permasalahan yang terjadi di objek wisata atau di desa wisata. Ada yang tahu? Ya. Ya. Oh, pungutan liar gitu ya? Bagus-bagus tempat wisata tapi mereka malas banget untuk ekspor Oke. dan destinasi wisata tapi karena ada pungutan liar itu masuk. Oke, terima kasih Jaro. Next, Arabella ya? Silakan. Oke, boleh. Jadi ada contoh permasalahan kebijakan yang sering ditemukan di suatu tempat destinasi wisata. Tapi misalnya aksesibilitas menuju destinasinya masih kurang baik, banyak partisipasi masyarakat atau promosi yang belum optimal. Bisa juga konflik pemanfaatan lahan serta kurangnya koordinasi antara instansi. Oke, terima kasih. Kalau kita bicara terkait dengan permasalahan atau di suatu desa wisata banyak ya, dari mulai aksesibilitas, apalagi kalau misalnya kita bicara 3 dari amenitas, kemudian dari koordinasi dan sinkronisasi banyak. Jadi maka daripada itu sebelum kita membuat suatu kebijakan perlu dianalisis dulu apa yang menjadi permasalahannya. Oke, pertanyaan ketiga terkait dengan pertemuan selanjutnya. Ketika kita sudah membentuk atau sudah mengidentifikasi suatu permasalahan di objek wisata atau di desa wisata atau di suatu wilayah, apakah apakah kebijakan pariwisata itu bisa langsung dibuat? Bisa jawab? Nih udah kita bentuk nih permasalahannya, udah kita identifikasi nih masalah ternyata udah langsung kita buat kebijakan pariwisatanya. Langsung bisa nggak langsung dibuat? Ya. Ya Pak, kebijakannya bisa langsung dibuat karena kebijakan itu adalah masyarakat sendiri yang menerima. Jadi dampak dari kebijakan itu masyarakat bisa langsung merasakannya. Oke, ada lagi yang mau nambahkan? Ya silakan. Mengenai ketika sesuatu itu dibentuk atau kebijakan itu dibentuk, mungkin tidak langsung para masyarakat itu harus merasakan, tapi adanya itu komunikasi langsung kepada masyarakat. Oke. Supaya kebijakan ini itu kita jalankan kepada masyarakat, bagaimana kebijakan ini dapat kita buat sedemikian rupa gitu Pak. Bukan langsung dibuat kebijakan sekarang langsung diteruskan kepada masyarakat, tapi kita harus membuat sebuah kayak rapat gitu Pak kepada masyarakat bagaimana dengan kebijakan ini pas atau tidak. Oke, gitu ya. Kalau ketika kita sudah mengidentifikasi permasalahan di suatu desa wisata atau di suatu wilayah, kita harus duduk bersama dulu. Karena ketika buat suatu formulasi kebijakan itu bukan hanya masyarakat saja yang terlibat, tapi ada 5 pentahelix yang harus terlibat. Ya, duduk bersama dulu antara masyarakat, pemerintah, siapa lagi? Masyarakat, pemerintah, akademisi, lagi? Siapa? Pelaku wisata, terus apa lagi? LSM itu ya, dan sebagainya. Satu lagi apa? Siapa lagi? Udah. Media ya. Kalau misalnya kita 5 pentahelix. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan ini. Konsep pemangku kepentingan atau stakeholder. Stakeholder ini adalah individu, kelompok atau organisasi atau lembaga yang memiliki kepentingan, pengaruh atau terdampak terhadap satu kebijakan pembangunan destinasi pariwisata. Nah, kita bicara dengan urgensinya. Pertama adalah kenapa 5 ini harus terlibat. Kenapa si pemerintah harus terlibat, pelaku usaha harus terlibat, masyarakat harus terlibat, kemudian akademisi harus terlibat. Kenapa? Agar apa? Meminimalisir konflik horizontal. Jadi kalau misalnya ketika kita membuat suatu kebijakan, ini maunya masyarakat aja, nggak bisa. Karena kebijakan itu butuh yang namanya legislasi pemerintah untuk mengesahkan. Ya, kalau kebijakan pariwisata harus disahkan oleh siapa? Pemerintah kan. Kalau misalnya masyarakat hanya pelaku, ya dia user. Tapi semuanya itu harus melibatkan pemerintah, kemudian siapa lagi? Si akademisi. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait ini. Kita akan mapping stakeholder itu. Kita sudah tahu nih stakeholdernya siapa-siapa saja. Misalnya di Desa Denai Lama, kita bicara Desa Denai Lama. Desa Denai Lama, kalau Anda berbicara Denai Lama, siapa stakeholder yang ada di Denai Lama? Satu, pemerintah atau kepala desa. Siapa lagi? Bumdes lagi. Pokdarwis, siapa lagi? Dinas Kebudayaan. Oke, terus siapa lagi? Ya, banyak ya. Jadi kalau misalnya itu semua stakeholder itu punya tingkat kepentingannya masing-masing.
ya, dari tingkat pengaruh, power kita bisa nih ya. Stakeholder dipetakan berdasarkan koordinat dua variabel utama untuk menentukan metode keterlibatan yang paling tepat dan efisien. Nih, ada tingkat pengaruh, power, ya. Power ini kapasitas atau kekuatan yang dimiliki oleh pemangku kepentingan untuk mempengaruhi atau mengarahkan, memperlambat, mempercepat proses perumusan kebijakan pariwisata. Siapalah di tingkat power ini? Dia bisa mempercepat, dia juga bisa memperlambat. Siapa ini? Pemerintah, ya. Kemudian kita bicara tingkat kepentingan. Tingkat kepentingan, seberapa besar kepedulian manfaat yang diharapkan atau potensi dampak yang akan diterima oleh stakeholder akibat dari penetapan kebijakan pariwisata tersebut. Siapa tingkat kepentingan? Masyarakat, media, ya, banyak ya. Kemudian tujuan strategisnya untuk menemukan pola pendekatan yang tepat guna membangun kolaborasi, mengelola potensi resistensi, dan menjamin keberlanjutan program jangka panjang. Ini kita lihat matris pengaruh dan kepentingan, power interest matrix. Bacanya dari mana, Pak? Kita bacanya dari sini. Pengaruh, kepentingan. Oke, ketika pengaruh tinggi, kemudian kepentingan juga tinggi, key player-nya siapa? Sangat krusial, wajib dilibatkan secara aktif dan intensif dan kolaboratif di setiap tahapan. Itu contohnya Pemda, Dinas Pariwisata. Kenapa dia pengaruh tinggi? Kenapa kepentingan tinggi? Siapa bisa jawab? Dia udah pengaruhnya tinggi, kepentingan tinggi, karena si pemerintah ini orang yang paling, aktor yang paling utama. Dialah yang menandatangani. Kalau misalnya pemerintah tidak menandatangani si kebijakan pariwisata, pasti tidak akan berlaku yang namanya kebijakan pariwisata. Benar nggak? Oke, yang kedua, pengaruhnya rendah, tapi kepentingannya tinggi. Keep informed. Berikan info berkala untuk menjaga keterlibatan dan memanfaatkan dukungan moral mereka. Contohnya lah masyarakat. Kenapa pengaruhnya rendah? Kenapa pengaruhnya rendah? Masyarakat kenapa pengaruhnya rendah? Oke, si masyarakat hanya menerima kebijakan, tapi tidak ada masyarakat, tidak akan ada yang namanya kebijakan. Kan yang masyarakat hanya melaksanakan aja kan? Benar nggak? Oke, kemudian pengaruhnya tinggi, kepentingannya rendah. Itu siapa? Investor. Keep satisfied. Pastikan kebutuhan mereka terpenuhi untuk menghindari potensi hambatan atau veto. Contohnya investor dan pemilik modal. Kenapa bisa dikatakan pengaruh tinggi tapi kepentingan rendah? Oke, kepentingannya itu dia rendah karena kenapa? Dia tidak terlibat di pembuat kebijakan, tapi kalau tidak ada dia, tidak ada berjalan yang namanya si suatu destinasi ya. Kalau misalnya kamu bentuk si kampung lama, tidak ada investor di sana, berjalan nggak aktivitas di sana? Nggak ada kan? Tapi pengaruhnya, kepentingannya rendah. Mereka hanya menerima, mereka datang kalau ada kebijakan itu sudah ready. Ya, kalau misalnya sudah ada izinnya, sudah apa, sudah di aturan-aturan yang di desa sudah oke, mereka masuk. Ya, tapi kalau misalnya nggak ada mereka, nggak akan jalan juga itu. Sama halnya ketika kita bicara di kaldera tanahnya ada, ya, terus kebijakannya udah ada, nggak ada investor, sama aja kan? Pernah nggak ke kaldera? Siapa pernah ke kaldera? Nah, itulah kalau misalnya kaldera Toba. Dulu tanah biasa yang dimiliki oleh masyarakat, tapi tidak ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, ya gitu aja, nggak akan ada pembangunan. Nah, ketika kebijakan diizinkan oleh pemerintah secara legal, surat-suratnya aman, baru masuk investor. Kemudian pengaruhnya rendah, kepentingannya juga rendah. Siapa itu? Oke, di publik umum, wisatawan, atau media. Kok media ini dia hanya datang-datang seperti itu aja. Artinya ketika ada suatu keramaian, dia datang. Dia juga nggak ada pun dia, ya nggak nggak ada pengaruhnya juga, dan tidak ada kepentingan juga dia di sana. Oke, publik umum inilah masyarakat umum atau masyarakat yang tidak terlibat dalam proses pariwisata. Misalnya dia hanya sekedar, ya dia bukan UMKM, dia bukan Pokdarwis, ya masyarakat umum yang hanya nebeng, di situ ada objek wisata. Macam kamu di Kampung Lama, kan tidak semua orang yang terlibat dalam pariwisata ya di Kampung Lama kan. Ya mungkin dia punya usaha sendiri, tapi tidak dia PNS, dia tidak gabung di pelaku usaha atau pelaku di desa wisata tersebut. Oke. Nah, kita akan bahas terkait dengan diskusi kelompok. Ini saya case-nya Kampung Lama, desa wisata Kampung Lama. Sekarang kita akan membagi dua kelompok ya. Kira-kira ada nggak ide desa wisata apa yang mau kita pilih? Ini kan udah desa wisata Kampung Lama. Nah, kita kira-kira ada nggak masukan desa wisata apa yang mau kita ini kan contoh kan mau kita bahas di khususnya di Deli Serdang. Ya. Desa wisata Slemak. Oke. Desa wisata Slemak. Oke, sebelum kita diskusi kelompok di sini, saya akan nanyakan teman-teman dulu. Teman-teman harusnya sudah tahu ya, desa wisata Tanjung Rejo itu dia termasuk desa wisata seperti apa? Ya, main bisnisnya seperti apa?
Kan kalau misalnya kita ketahui desa wisata itu terbagi, ada desa wisata berbasis alam, desa wisata berbasis budaya, desa wisata berbasis kearifan lokal. Ya, nah kalau misalnya kita bicara desa wisata Slemak, kira-kira desa wisata Slemak ini termasuk dalam desa wisata berbasis apa? Ayo. Ada pernah ke desa wisata Slemak? Ya, Fitra. Kearifan lokal ya. Ya, kita ketahui bersama desa wisata Slemak ini merupakan desa wisata yang lebih berbasis kearifan lokal. Dia tidak punya alam, ya, dia tidak punya artinya budaya tidak terlalu mendominasi, dia hanya mengharapkan kearifan lokal. Ya, kalau misalnya kita tahu dia ada namanya edukasi prima ya, edukasi prima, kemudian sekarang sudah ada pengolahan jamur, kemudian ada pengolahan susu kambing, itu ada beberapa yang bisa dikembangkan. Oke, terima kasih Fitra dan Rizka. Nah, kita akan membentuk kelompok, teman-teman bentuk kelompok ya. Kita akan bagi kelompoknya, kita bentuk 2 kelompok. Pertama ada Helen ya. Kemudian siapa? Natasha, kemudian Fitra, ada Rizka. Oke, Tanjung Rejo kita bagi ada Arabella, Keisha, Anissa dan Paul. Nanti ada sesi tanya jawab dari Sakila, kemudian Jaro dan satu lagi Adevani. Oke, Adevani. Oke. Tugasnya apa? Tugasnya Anda harus mengidentifikasi stakeholder apa yang ada di desa tersebut. Pertama, Anda petakan siapa saja aktor yang terlibat dalam kasus tersebut, ya. Kemudian tingkat powernya. Kita kan tadi sudah mengidentifikasi nih, ada Pokdarwis, ada pemerintah, ada beberapa banyak stakeholdernya kan. Kemudian Anda ini kan klasifikasi tingkat powernya dan tingkat pengaruhnya, ya, tingkat kepentingan dan tingkat pengaruhnya. Kemudian susun stakeholder mappingnya. Ya, saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan tugas ini. Setelah itu kita diskusi kelompok, kita akan presentasikan ke teman-teman semua di sini. Oke ya? Oke, sudah? Bisa kita bahas? Ya. Bagi semua, perkenalkan nama saya Risa Aulia. Di sini saya akan membahas tentang analisis stakeholder di desa wisata Slemak. Yang pertama itu ada identifikasi stakeholder. Di desa Slemak itu ada pemerintah desa, di mana perannya itu ada menetapkan kebijakan, mengalokasikan dana desa, mengkoordinasi pembangunan desa, wisata. Tingkat kepentingannya itu sangat tinggi. Yang kedua itu ada BUMDes, perannya itu mengelola utama destinasi dan usaha desa dengan tingkat kepentingan sangat tinggi. Yang ketiga itu ada Pokdarwis desa Slemak dengan peran mengelola atraksi wisata, pelayanan wisata, promosi, di mana tingkat kepentingannya itu sangat tinggi. Yang keempat itu ada Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang dengan perannya pembinaan, promosi dan pendamping desa, di mana tingkat kepentingannya tinggi. Yang kelima itu ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perannya pembinaan kelembagaan desa dan BUMDes, tingkat kepentingannya tinggi. Yang keenam itu ada masyarakat lokal dengan peran penyediaan homestay, kuliner, atraksi budaya dan kerajinan, di mana tingkat kepentingannya sangat tinggi. Lanjut, yang kedua itu ada analisis power dan interest. Yang dimana pertama itu adalah pemerintah desa dengan power yang tinggi, interest tinggi, dengan kategori key player. Yang kedua itu ada BUMDes, powernya tinggi, interestnya tinggi, dengan kategori key player. Yang ketiga itu ada Pokdarwis dengan power yang tinggi, interestnya tinggi, kategori key player. Yang keempat itu ada Dinas Pariwisata, di mana powernya tinggi, interestnya tinggi, dengan kategori key player. Yang kelima itu ada Dinas PMB, di mana powernya tinggi, interestnya sedang, masuk kategori keep satisfied. Yang ketujuh itu ada investor, di mana powernya tinggi, interestnya sedang, dengan kategori keep satisfied. Yang ke-8 itu ada masyarakat lokal, di mana powernya sedang, terus interestnya tinggi, dengan masuk ke kategori keep informed. Yang ke-8 itu ada Karang Taruna, masuk ke power sedang, interest tinggi, dengan kategori keep informed. Terus ada PKK, powernya sedang, interestnya tinggi, kategori keep informed. Ada akademisi, powernya tinggi, interestnya tinggi, kategori keep informed. Ada travel agent dengan power sedang, interestnya tinggi, kategori keep informed. Terus ada wisatawan dengan power yang rendah, interest yang tinggi, dengan kategori keep informed. Terus ada media, power rendah, interest sedang, dan kategori monitor. Lanjut yang ketiga itu ada kita membuat mapping desa wisata Slemak, yaitu dari power tinggi, terus interestnya tinggi itu ada di kategori key player itu ada pemerintah desa, BUMDes, unit desa wisata edukasi prima, Pokdarwis, dan Dinas Pariwisata. Lanjut ke power rendah, interestnya tinggi, di kategori keep informed itu ada masyarakat lokal, Karang Taruna, PKK, akademisi, travel agent, dan wisatawan. Terus masuk ke power tinggi, interestnya rendah itu ada kategori keep satisfied, itu ada Dinas PMB dan investor. Lanjut
Lanjut ke power yang rendah, interestnya rendah, itu ada di kategori monitor, yaitu media. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Setelah di pemaparan mapping ada identifikasi stakeholder, kemudian tingkat power dan interestnya, kemudian susunan stakeholder mapping di masing-masing desa wisata. Mungkin ada pertanyaan dari beberapa tim yang lain ingin menanyakan. Yang mana mau dipertanyakan, desa wisata Selema atau desa wisata Tanjurjo? Bisa, silakan. Ya. Saya ingin bertanya untuk desa wisata Selema. Ya, bisa kan berdiri. Saya ingin bertanya, Popdarwis di desa wisata Selema itu kan mempunyai power tinggi dan interestnya tinggi. Jadi posisi generasi muda lokal, isi Popdarwis itu rata-rata generasi muda lokal. Nah, mereka itu ikut serta dalam pengambilan keputusan untuk kebijakannya atau hanya menjadi pengawas saja? Kalau menurut saya, Bisa kan berdiri? untuk Popdarwis itu kayaknya itu bisa ikut dalam partisipasi mengambil keputusan, karena di desa wisata kita juga butuh generasi muda, terutama generasi muda itu pasti punya banyak ide terkait dengan mengelola suatu kebijakan. Oke, terima kasih Jahro, terima kasih Sakilan, terima kasih Ade sudah bertanya. Nah, terima kasih timnya Selema memaparkan hasil diskusi hari ini, di mana Anda sudah bisa dan mampu mengidentifikasi stakeholder, kemudian memilih tingkat power dan interest di masing-masing desa, ya. Tingkat power dan interest di stakeholder, kemudian Anda sudah bisa menyusun stakeholder mapping di desa wisata tersebut. Oke, artinya kita bisa disimpulkan untuk refleksi hari ini, pertama, esensi stakeholder pariwisata, setiap aktor memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan unik terhadap keberlangsungan kebijakan destinasi wisata. Kemudian, formulasi kebijakan yang lebih efektif melalui analisis stakeholder, regulator terbantu instrumen kebijakan realistis, minim konflik, dan inklusif. Di mana ketika kita membuat suatu kebijakan, sudah bisa memilah siapa yang menjadi peran atau aktor utama, ya, kemudian peran pentingnya, pengaruh pentingnya, sehingga tidak ada terjadinya konflik. Ya, bukan hanya sekedar saya membuat kebijakan pengennya saya, pengennya masyarakat, pengennya pemerintah, tapi pengen semua stakeholder yang ada di desa wisata tersebut atau stakeholder yang ada di destinasi wisata. Contoh kecilnya kan desa wisata, tapi kebijakan pariwisata itu lebih ke suatu wilayah, kota atau kabupaten. Semua itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada duduk bersama semua stakeholder. Kemudian strategi pelibatan terarah, stakeholder mapping mempermudah menentukan prioritas alokasi sumber daya komunikasi dan kemitraan strategis. Kita sudah menentukan yang mana rendah, yang mana tinggi, yang mana sedang. Nah, ketika dia posisi tinggi, nah itulah yang didahulukan. Ya, bukan karena mementingkan kepentingan pemerintah, tapi memang posisinya tinggi itu harus lebih utamakan. Karena ketika membuat suatu kebijakan, pemerintahlah yang paling andil dalam membuat suatu kebijakan. Karena apa? Karena ketika kebijakan tidak disahkan oleh pemerintah, kebijakan itu tidak akan berjalan. Sama halnya, kalau kebijakan itu sudah di pemerintah, tidak ada masyarakat yang melaksanakan kebijakan, itu sama saja nihil, kan? Benar nggak? Jadinya keterlibatan semua itu saling terintegrasi. Kemudian kunci keberhasilan destinasi, ini yang paling penting. Kunci keberhasilan destinasi maupun itu desa wisata atau objek wisata dan lain sebagainya, suatu wilayah, harus ada sinergi pentahelix transparan. Ya, saling berkoordinasi, saling bersinergi. Antara 5 pentahelix itu ada pemerintah, ada akademisi, ada media, ada LSM, ada apa lagi itu lagi? Ada pemerintah, akademisi, LSM, swasta, terus masyarakat, satu lagi tadi media. Ya, ada 5. 5 itu harus saling terintegrasi. Oke, demikian pertemuan kita hari ini terkait dengan mapping analisis stakeholder. Minggu depan kita akan membahas terkait perumusan masalah dan penyusunan alternatif kebijakan pariwisata berdasarkan kondisi lapangan. Jadi ketika kita sudah duduk bersama nih, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan objek wisata atau destinasi wisata, baru kita buat suatu kebijakannya tuh. Artinya kita membuat kebijakan bukan sembarangan, tapi melihat kondisi yang saat ini terjadi. Contoh tadi, kalau misalnya kita bicara desa Selema, apa sih sebenarnya di kondisi Selema itu? Apakah dari infrastrukturnya kurang bagus? Apakah dari SDM-nya yang kurang bagus? Kalau misalnya dari Tanjurjo itu apa yang dibutuhkan? Realitisnya, fenomena yang terjadi apa? Apakah dari segi amenitas, aksesibilitas sangat buruk? Dari itulah kita mengambil kebijakan. Jangan kita ketika SDM-nya sudah bagus, kita ambil kebijakan terkait dengan SDM. Salah, ya? Kebutuhannya pentahelix, kebutuhannya aksesibilitas amenitas yang kurang bagus, dibuat kebijakan terkait SDM. Itu sudah salah, artinya tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika kita membuat kebijakan yang sangat relevan, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau destinasi wisata. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Kita akan jumpa lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi pembelajaran mata kuliah formulasi kebijakan pariwisata yang telah saya sampaikan. Semoga pembelajaran ini dapat mendukung tercapainya capaian pembelajaran mahasiswa melalui penerapan pendekatan Outcome Based Education (OB) dan Student Centered Learning (SCL). Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.